Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Yesus yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Yesus tolong kami, sekarang Yesus pasti tolong kami. Masa depan kami pasti aman, Yesus pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Kau Allah Immanuel yang selalu ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi, berkati kami semua yang ikut ibadah ini. Biar kami sama-sama Tuhan bisa menyiapkan tanah hati yang terbaik, hati yang haus dan lapar yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap benih firman yang ditabur itu bisa berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sebelum duduk bilang kiri kanannya dong, Yesus sayang kamu banget. Terima kasih. Ya, Yesus sayang kamu banget. Ya. Kasih tahu, Yesus sayang kamu banget. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat ya. Terima kasih tentunya Tuhan Yesus atas anugerahnya saya bisa kembali ada di sini di MDC Bandar Lampung. Thank you juga Bapak Gembala ya, Pastor Chris, Pastor David ya, para pengurus semua. Saya juga bisa kembali ada di sini. Saya pernah di sini cuman seingat saya 2 tahun yang lalu ya, pernah 2-3 kali lah seingat saya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang lupa atau belum pernah ketemu juga. Boleh ditampilkan ya, saya kenalin dulu nih. Saya seorang trainer, saya seorang coach ya, di keseharian banyak aktif di korporasi. Cuman kalau hari Minggu saya mendedikasikan untuk menyampaikan firman Tuhan, menginjil. Ini istri saya namanya Shanti, asli orang Padang dia. Ya, Padang Sunda, Panda nih ya, Padang Sunda. Dia seorang makeup artist. Udah 17 tahun jadi makeup artist, tangannya sakti Pak. Oma-oma kalau dijamah wajahnya umur 60 terlihat jadi umur 30 Bu. Wah, muda. Wanita umur 30 dia jamah wajahnya kayak 3 bulan loh. Korting sacap semua. Ini tangannya sakti. Ya, ini anak saya si Maxwell. Ini hadiah pandemi ya, Tuhan kasih 2020. Ya, tadi saya supaya ingat saya mau kasih nama sesuai event dunia, saya mau kasih nama David, dapat pas Covid gitu kan, pengennya begitu. Cuman takut kepahitan sama bapaknya, jadi saya kasih nama Maxwell aja. Well itu baik, Max itu maksimal. Saya pengen anak saya baiknya maksimal, Maxwell itu visi. Realitanya Maxwell masih maksimal rewel, rewelnya maksimal. Ya visinya itu baiknya ya. Nah, saya mau bahas hari ini tentang hati, ini penting banget, mumpung awal tahun. Boleh baca sama-sama judulnya yuk, 1, 2, 3. Hati, hati dengan hati. Ya, ini penting. Apakah kita para suami-suami di sini adalah suami-suami yang hati-hati dengan hati? Apakah istri-istri yang duduk di sini adalah istri-istri yang hati-hati dengan hati? Apakah mertua-mertua di sini para mertua yang hati-hati dengan hati? Apakah menantu-menantu, pelayan-pelayan Tuhan di sini orang-orang yang hati-hati dengan hati? Karena kalau kita nggak hati-hati dengan hati, berbagai jenis penyakit hati kita bisa koleksi itu. Ya, luka hati, panas hati, tinggi hati, tawar hati, koleksi semua itu. Hati menjadi penting. Kenapa? Kualitas kehidupan kita dipengaruhi oleh kualitas responnya kita dalam kehidupan. Kualitas respon seseorang dasari oleh kualitas hatinya. Hatinya seperti apa keadaannya. Hati tidak permanen, harus dijaga. Karena kalau hati itu permanen, kalau baik-baik terus ya Daud gak jatuh dalam dosa. Mungkin ada momen di mana Daud kelupaan hati-hati dengan hati. Ya, nah kita mau belajar, kita lihat beberapa ayat pembuka yang menyadarkan kita, oh iya penting sekali hati-hati dengan hati. Ayat pertama coba ditampilkan. Ayat pertama kita bacanya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Keras ini ayatnya. Ini ayatnya keras loh tentang hati loh. Sangat keras sekali. Bangsa ini, orang-orang ini memuliakan aku dengan bibirnya. Beribadah. Bukannya beribadah, perform. Bukannya perform, pelayanan. Nyanyi, kenceng. Memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada. Ada orang, dia ke gereja sih, cuman dendam. Ada orang dia pelayanan sih, cuman selalu gak bisa kendalin amarahnya. Ada orang, dia pelayanan, cuman tawar hati ketika bekerja. Ketika pelayanan, tawar hati. Hatinya jauh daripadaku. Dibilang apa? Percuma mereka beribadah. Kan kita gak mau ya. Anggaplah 2025, kita gak pernah bolong 1 minggu pun. 52 minggu kita selalu beribadah.
Cuman dibilang sia-sia, kenapa? Ya ibadah sih, cuman hatinya jauh banget. Hatinya tidak melekat, tidak dekat. Makanya kualitas tidak naik tingkat. Ya, hatinya jauh daripada Tuhan. Dibilang jangan sampai ibadah kita di mana Tuhan percuma karena hatimu bermasalah. Walaupun kamu memuliakan Allah di bibir, tapi hatinya jauh daripada Allah, bermasalah. Yang kedua saya bacakan buat Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 7, ini konteksnya adalah Isai mengeluarkan anak-anaknya ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk memberkati, mengurapi Raja Israel yang baru. Lalu yang muncul pertama Eliab, gagah, luar biasa. Kelas Samuel aja salah, ketipu. Wah ini modelnya raja nih, mau diurapi langsung Tuhan intervensi. Jangan pandang, ibaratnya gini, jangan ketipu, jangan kagum sama parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Jangan sampai kita merawat apa yang Tuhan gak nilai loh. Kita sibuk merawat yang Tuhan sama sekali gak nilai. Kan Tuhan nilai hati. Aku telah menolaknya. Eliab berperang, membela bangsa Israel. Aktivitasnya bagus, hatinya ternyata mungkin enggak. Ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Ada orang luarnya, penampilannya menjanjikan, cek hatinya menjijikan. Luarnya bikin orang terkesima, cek hatinya orang langsung trauma. Ya. Luarnya menor, hatinya minor. Hatinya gimana nih? Yang Tuhan lihat hatinya. Hati Tuhan lihat. Jangan sampai yang di luar merusak apa yang di dalam loh. Yang di luar. Ya. Ada orang yang di luar follower banyak, keterampilan jago, cakep lagi, ya kaya lagi. Cuman dalamnya rusak. Ya, tinggi hati. Tuhan bilang, aku melihat hati. Ini bukan berarti Pak saya nggak usah perhatiin penampilan, bukan begitu. Ya, penampilan dijaga, hati jangan sampai lupa. Karena kita ngaca kan yang kelihatan yang di luar, yang di dalam kan, nah ini yang dalam nih. Ya. Biar suami-suami di sini tuh dia happy, kenapa? Karena dia menikahi istri yang hati-hati dengan hati. Sebaliknya juga gitu, istri-istri senang karena dia tinggal sama suami yang hati-hati dengan hati. Yang jaga hati, yang merawat hati. Ya, nah jadi begini, bukan tentang aktivitasnya, tetapi sikap hatinya. Bukan tentang melayaninya, tapi sikap hati pas melayani gimana? Yang Tuhan nilai itu, jadi kan pergi perang Eliab ini. Ya, bukan tentang aktivitas bagusnya, menantu traktir mertua, itu kan bagus. Cuman hati pas traktir itu loh, udah ditraktir pesan banyak banget lagi, nggak tahu diri, dan hatinya begitu. Itu nggak jadi berkat itu. Yang Tuhan nilai hatinya, tindakannya oke, hatinya jeleknya bukan main. Ya, hati bukan masalah lembur pas kerja, lembur sih kan baik tuh, lembur, ya bantu perusahaan. Cuman hatinya parah banget ini, nggak tahu apa hatinya bersungut-sungut. Tuhan lihat hatinya, bukan tentang aktivitasnya, hatinya. Ya berikutnya Bapak Ibu, Yeremia 17:9-10, ini ayat keras-keras semua ini. Ya. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Kenapa hati perlu dijaga dengan hati-hati? Karena hati bisa modenya licik loh. Hati itu bisa mode licik. Dan kita si pemilik hati suka gak sadar. Memang awalnya tulus, makin kesana makin bulus. Fokusnya ke fulus itu doang. Ketulusannya udah kurang nih, cuman kita gak sadar. Karena aktivitasnya masih baik. Kita pikir semua baik, tunggu hatinya. Awalnya mungkin memuliakan Tuhan, selebihnya kok memuliakan diri sendiri ya. Tuhan semakin gak kelihatan, kita yang semakin tinggi nih. Ya, jadi hati bisa segitu liciknya. Makanya banyak orang ketipu kan, gue kira baik. Gue kira dia benar-benar tulus. Gue kira, ketipu kan. Kalau orang licik itu kelihatannya baik Pak. Kelihatannya oke Pak. Ya, gak tahu. Dibilang gini, hatinya sudah membatu licik banget. Ya, siapakah yang dapat mengetahuinya? Orang gak tahu kadang-kala di awal. Nah, dibilang aku Tuhan. Yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Tuhan tahu semua saudara. Ya, nah makanya kita mau belajar untuk hati-hati dengan hati. Menjaga hati kita dengan hati-hati. Ada 3 fondasi.
3 fondasi untuk kita menjaga hati dengan hati-hati. Bapak Ibu masih bersama saya? Masih ya? Mukanya sedih semua soalnya. Oke, lagi nyerna ya kan. Nah, satu ini fondasi awalnya nih harus beres nih. Fondasi awalnya membangun manusia roh. Kita nggak bisa jagain hati kita kalau kita dipimpin sama daging. Daging itu daging banget. Daging kan tahu ego, nafsu. Lu jual gue beli itu daging, Pak. Kalau roh tidak perkasa, daging yang berkuasa. Kalau daging berkuasa, ini ujungnya binasa ini. Ya, daging itu lu jual, gue beli, itu daging tuh. Kamu baik, aku lebih baik. Tapi lu jahat, aku lebih sadis. Ini ayatnya di mana ini? Gak ada. Ya, di kitab Roma jangan kalah sama kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas jahat sama jahat, diulang-ulang itu. Ya, jangan kalah sama kejahatan. Karena kita ketemu banyak orang, kenapa kita penting hati-hati dengan hati? Karena kita ketemu banyak orang yang gak hati-hati dengan hati. Gitu. Kalau kita juga gak hati-hati dengan hati, aroma balas dendamnya kuat. Sedangkan dibilang biarlah harum Kristus terpancar lewat kehidupan kita kan. Ini harum bukan bicara parfumnya Yesus apa sih gitu kan. Tapi andai kata Yesus pakai parfum, apa sih aromanya? Pasti buah-buahan, buah roh lah. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, kebajikan, kemurahan hati. Itu ya. Nah, membangun manusia roh. Coba di next. Dasar ya, tubuh, jiwa, roh. Kita manusia roh. Kita manusia rohani, roh. Yang punya jiwa, pikiran, kehendak, perasaan yang harus kita jaga. Yang tinggal di dalam tubuh. Sesehat apapun tubuhnya, sehigienis apapun tubuhnya, sekeker apapun tubuhnya, semolek apapun tubuhnya, kalau rohnya dipanggil Tuhan ya udah selesai mati juga. Ya. Nah, selama kita masih hidup kita harus jaga ya jiwa kita, ya tubuh kita, ya roh kita. Roh itu penting. Daud itu ketika dia jatuh dalam dosa, dia nggak hati-hati dengan hati. Ketika ditegur sama Nabi Nathan, dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Salah satu kutipannya di Mazmur 51, ayat yang ke-10, dia berkata begini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Tuhan sembuhin, dia tahu nih, yang memancar itu dari dalam keluar. Makanya yang dalam ini bukan make upnya yang ditebelin, hatinya yang dibenerin nih. Hatinya nih. Ya, karena hati itu kompas Pak. Hati itu kompas kehidupan, nurani kita. Orang kalau hatinya bener itu gak nyolong loh. Orang kalau hatinya benar, dia sadar dia harus bertanggung jawab dalam apa yang dia lakukan. Orang kalau hatinya benar, integritasnya tinggi. Kalau hatinya benar. Cuma pertanyaannya, hatinya lagi benar gak modenya? Ya, hati ini menjadi penting sekali. Masalahnya kan kalau bisa ketika kita dipanggil Tuhan, kita dari lagi mode-mode yang jaga hati gitu. Kan kita gak tahu ya, dipanggil Tuhannya kapan. Pas pandemi kan lihat teman-teman, nggak tahu Bapak Ibu ada ketinggalan ditinggal sahabat-sahabat keluarga yang muda-muda gak? Saya ada tuh. Ya, salah satu teman saya sama teman Pastor Chris tuh Cigres ya. Masih muda, seger, dipanggil Tuhan. Pandemi menunjukkan kita bukan hanya yang bau tanah yang bisa mati, yang bau parfum bisa mati juga loh. Nah, cuman masalahnya pas dipanggil Tuhan keadaan hatinya lagi gimana nih? Lagi jaga hati gak kan seperti itu? Ya, dibilang begini sama Daud. Jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaharui batinku hatiku dengan roh yang teguh. Dia tahu kuncinya adalah rohku harus kuat nih. Roh. Nah, masalahnya asupan roh kan beda sama asupan tubuh. Ya, kita nggak mungkin lupa makan dalam sehari lah. Kita nggak mungkin lupa makan, ingatlah makan. Cuman bisa lupa saat teduh itu bisa banget loh. Bisa lupa baca firman bisa banget. Bisa lupa memperkatakan, merenungkan, bisa banget lupa. Padahal asupan roh itu adalah firman Tuhan. Ada orang, nah saya nggak bilang di sini, cuman banyak ya orang-orang Kristen yang modenya gini, dengar firman bosen. Nah di sini baik nih, saya nanya berapa lama Pastor Chris? Boleh 40 menit, wah baik loh. Di Jakarta, waduh 30 menit. Ada yang 25 menit. Ya jemaat sih makin pendek mungkin makin seneng ya. Cuman mau ngupas apa 25 kan terlalu pendek. Waduh PD kantor kesiksa lagi. 20 menit Pak. Ngisi PD kantor 20 menit. WL-nya mengalir lagi. Diambil lagi waktu kita 4 menit sisa 6 menit sisa 14 menit. Sampai gak kenalan di awal. Saya sayang 2 menit kenalan mendingan buat bahas firman. Ya. Jadi di sini banyak 40 menit. Cuma ada orang bosan dengar firman. Berasa lama gitu. Ini lama banget sih.
Dari muka-muka pesternya kayaknya molor 5 menit nih. Ya. Kayak gak udah-udah gitu. Dengar firman tuh modenya mode gundah, pengen cepet udah. Ketika lagi ditabur, dia kabur. Bukan raganya ya, pikirannya fokusnya kabur. Nah masalahnya kalau ada masalah nanti hancur lebur loh. Karena benihnya gak bertumbuh. Benih firman bertumbuh hanya kalau ada mode tanah hati yang baik. Yang menyambut firman. Karena ada tanah hati bukan yang baik, ada 3 malah yang gak baik. Yang baik 1 aja modelnya. 3 gak baik. Dengan berbagai model, yang 1 pinggir jalan. Benih ditabur, baru ditabur diambil burung. Hilang tuh benih. Ada orang ke gereja, istrinya gak bisa ikut. Ya lagi sakit, Pak kamu ke gereja. Aduh ya udah ke gereja. Pas pulang, Pak khotbahnya apa? Au gitu aja. Tadi juga diupload, tonton sendiri aja. Gitu. Ya. Ini rohnya gimana jadi kuat? Hatinya gimana jadi benar? Manusia rohnya gak kuat. Ya. Beda kalau buat tubuh orang sedang mengentertain. Coba ya, ngelihat ada di sosmed gitu lagi scrolling gitu. Dia lihat, apa nih all you can eat? Buy one get two. 3 dong. Wah 3 siapa aja ya? Aduh gue udah ada ini, siapa lagi? Wah cari masa, ayo siapa lagi? Wah hari ini terakhir, sampai jam 10. Segitu excited loh buat tubuh. Coba kalau lagi scrolling apa nih? Seminar aktivasi buah roh. Free. Langsung scrolling udah gitu. Kagak dilihat ya udahlah. Jadi rohnya kagak kurang disentuh nih. Kalau fokus di daging, di tubuh ya begitu modelnya. Tubuh bisa montok, jiwa mentok, rohnya rontok Pak. Kan peperangannya rohani. Bukan darah dan daging, peperangan rohani. Makanya ada orang Kristen putus asa. Kristen dendam akar pahit. Kristen hopeless. Loh bagaimana nih Kristennya? Ya cuma 1 penyebabnya. Manusia rohnya tidak dibangun saudara. Ketika manusia roh gak dibangun, efeknya salah satunya hatinya rentan. Ketika diserang setan, ini kan hatinya. Ya. Jadi bukan cuman ketika lagi rame-rame korporasi ini kita kuat. Ya, nguji nyembah Tuhan pas di rumah. Pas sendiri. Gak semua kita bisa nyanyi enak lah, saya juga bukan bisa nyanyi enak. Tapi hati jangan fales aja. Nyembah Tuhan aja. Bingung nyanyinya, setel aja di YouTube. Dengerin aja itu lagu-lagu diurapi semua. Liriknya hikmat daripada Roh Kudus. Kita dengerin aja tuh ada satu keteduhan. Jadi kehidupan be a winner every day. Bukan every Sunday ya. Every day. Karena pertempurannya daily bukan weekly. Be a winner every day. Ini jadi yang pertama bicara membangun manusia roh kuat. Untuk apa? Untuk menjaga hati kita. Karena ketika saya bilang tadi, ketika rohnya tidak perkasa, dagingnya akan berkuasa. Daging itu ego, balas dendam. Ya. Nah, poin yang kedua adalah menjaga pikiran. Menjaga pikiran. Jadi hati itu kita jaga dengan menjaga pikiran kita. Filter bagaimana kita memandang sesuatu. Makanya boleh di next coba pikiran. Pikiran itu bicara tentang apa sih? Cara kita memandang sesuatu, memaknai sesuatu. Makanya saya sering bilang begini, ini yang negatif yang di luar apa yang di dalam nih? Takutnya yang di dalam loh. Kalau yang di luar negatif kita bisa hadapi. Cuman takutnya yang di dalam nih Bu. Yang negatif yang di dalam. Orang kalau yang di dalam sudah negatif, hal positif aja dia bisa maknai jelek loh. Orang kasih dia masukan maksudnya baik. Alah gak usah ikut campur lu. Kayak sempurna aja hidup lu. Padahal maksudnya masukan baik. Cuma kita begitu sensi. Kenapa? Pikirannya ini udah semrawut ini. Ya. Banyak orang sudah menderita sejak di pikiran Pak. Sudah kalah sejak di pikiran. Kita gak bisa mencapai hal besar dengan pikiran yang begitu kecil dan kerdil. Perusahaan kasih yuk sistem baru. Buat apa sih sistem baru, ribet. Loh, masa gak bisa memandang, oke, sistem baru ini membuat aku belajar hal baru, dengan hal baru yang aku pelajari, aku punya pengalaman. Masa gak bisa memandang begitu ya? Ketika ketemu masalah, masalah lagi. Kenapa gak bisa lewat masalah ini, aku akan bertumbuh, aku akan belajar skill ini. Kita bisa gak sih memandang dengan cara berbeda? Saya ditinggal ibu saya pas saya kecil, kelas 4 SD, mami saya pergi gak balik lagi. Kelas 4 SD.
Papi saya meninggal dunia pas saya satu SMA, papi saya tabrakan di tol Jagorawi, masih muda, umur 43 tahun, mati di tempat. Peristiwa negatif, cuman cara kita memandangnya perlu positif loh. Kalau enggak kita jadi kepahitan. Kita bisa ngelihat gak sih bahwa ini privilege bagi Tuhan untuk memakai hidup kita, untuk jadi berkat, untuk menyelamatkan, menolong, menginspirasikan orang-orang yang mengalami masalah yang kurang lebih mirip-mirip lah. Tapi kita keluar sebagai pemenang, sekarang kita menginspirasikan mereka. Atau cara pandangnya selalu, kenapa sih harus aku lagi yang begini? Kenapa Tuhan jahat? Nah, itu cara pandang. Kalau pikiran jelek, hatinya jelek. Amin saudara. Cara pandang. Ketika cara pandang bermasalah, keyakinannya salah. Yang dia yakini dalam kehidupan jadi salah. Ada orang dia memandang dirinya bodoh. Mungkin orang tua bilang lu bodoh. Guru bilang lu bodoh. Ada orang yang bodoh. Jadi akhirnya dia memandang dirinya bodoh. Dia memandang dirinya bodoh. Memandang dirinya bodoh. Sampai dia yakin dia bodoh. Sampai dia yakin dia bodoh. Sampai bodohnya meyakinkan loh. Kayak gitu. Aku bodoh. Reaksinya bodoh bener udah. Ya. Dari cara pandang, makanya Roma 12 ayat 2 itu penting banget. Itu ibadah yang sejati selain merawat tubuh, menjaga kekudusan. Ayat keduanya adalah berubah, bertobat, metanoia. Bertobat lewat pikiran. Metanoia. Ya. Metamorfosis lewat cara berpikirnya berbeda. Makanya firman Tuhan bukan untuk membereskan keadaan. Firman Tuhan membuat cara kita memandang masalah jadi beres. Cara kita ngelihatnya jadi beres. Mami saya meninggal tahun lalu. Ya H-1 sebelum Imlek. Kanker paru stadium 4. Beratnya 27 kilo. Terakhir nggak bisa ditensi lagi. Ya. Tapi bagaimana kita memandang. Kalau cara pandangnya salah ya kecewa lah sama Tuhan. Belum sempat kita begini banyak rencana sama mami. Tapi karena cara pandang kita, ya dewasa rohani. Dewasa rohani itu kan bagaimana kita percaya Tuhan punya rencana. Yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Yang buruk buat kita belum tentu buruk buat Tuhan. Percaya aja sama Tuhan. Semua di sini percaya Tuhan kan ya? Percaya Tuhan. Nah pertanyaannya kalau di scoring, skor percayanya 1 sampai 10 berapa kan gitu kan. Ada orang percaya sih tapi skor 4. Kalau di skor gitu. Percaya sih skornya 3. Kalau percaya skor 10 beda pas ada masalah. Percaya skor 10 beda, ada masalah. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang kasih aku kekuatan. Beda responnya. Beda. Ketika aku lemah, justru kasih karunia Tuhan semakin nyata di dalam hidupku. Sehingga ketika aku lemah, di situ aku kuat. Beda kalau percaya. Makanya yang Yesus bilang kan, yang Yesus tegur bukan masalah, hai kamu yang tidak percaya, bukan begitu. Hai kamu yang kurang percaya cuman kurang. Percaya bimbang gitu. Percayanya nanggung. Firman Tuhan, makanya firman Tuhan harus menjadi cara pandang kita nih, cara pandang firman. Orang kalau enggak cara pandang firman, kok orang bisa rasis loh. Padahal Kristen, cuman rasis. Tahu gak ayatnya bilang apa? Barang siapa mengasihi dengan memandang muka, berdosa. Ya. Karena semua orang ini Tuhan kasih. Kita kan mau kayak Yesus, kita juga mengasihi semua orang. Cara pandang. Ketika cara pandangnya jelek, yang diyakini jelek. Saya cerita nih istri saya nih. Si Santi. Istri saya kan makeup artist dulu lama, 17 tahun udah jadi makeup artist. Jadi dia makeup artist dia tuh hobi bikin orang cantik dari luar. Kalau saya hobi bikin orang kuat dari dalam. Jadi kalau pengantin pengen luarnya cantik, dalamnya kuat, undangnya makeup artist plus hamba Tuhan harus begitu. Cuma saya jarang diundang Bu, ya kan. Jadi banyak pengantin luarnya cantik, dalamnya rentan ya. Nah, jadi cara pandang. Suatu kali, aku tuh tinggal di Jakarta, tapi suka ke Bandung. Suka ke Daharan Bandung gitu. Nah, waktu ke Bandung, saya nyetir gitu ya, istri saya sama ada tim saya yang perempuan nih, namanya Putri. Saya dengar dia bercakap-cakap nih, bercakap-cakap. Dia ngomong begini istriku, Putri, kenapa Kak Santi jadi makeup artist sekarang susah nih? Kenapa? Kok susah Kak Santi? Makeup artist sekarang orang bilangnya MUA gitu ya. MUA sekarang muda-muda. Umur 18 udah jadi MUA. Umur 20 udah jadi MUA. 19 udah jadi MUA. Aku sudah tua. Santi umurnya 40, 41. Ya tahun ini 41 bentar lagi ya. Aku sudah tua. Mereka pada muda-muda. Dia memandang dirinya yang jauh lebih tua dengan yang jauh lebih muda dengan negatif.
Artinya aku akan susah deh kayaknya ini dapat klien. Artinya aku kayaknya bakal susah deh berkompetisi di bisnis ini karena aku semakin tua. Artinya kayaknya aku harus cari bisnis lain deh. Apa aku jual sewa beli gaun ya? Ada reaksi yang begitu ragu, bimbang, khawatir, negatif karena cara pandang awalnya udah salah. Ini si Coach Conan ini lagi nyetir pas denger itu, di momen itu saya langsung berpikir begini, apakah ini saatnya saya harus coach istri saya sendiri gitu. Karena selama ini yang saya coach istri orang. Ya kan? Kalau istri orang enak Pak ya. Bayar, taat, itu yang paling penting. Kalau istri sendiri kan udah gak bayar, gak taat, ini kan masalahnya. Ya suka bantah. Apakah ini saatnya saya coach istri saya sendiri. Singkat cerita kita coaching dia. Ya dengan segala resikonya tentunya. Saya bilang, sayang, oke, mereka muda-muda. Ya, mereka jauh lebih muda. Cuman bisa gak kamu ngelihat dari sisi yang beda aja. Dari sisi yang lebih berguna, lebih membangun gitu. Sisi lain gitu dari mereka jauh lebih muda. Akhirnya dia singkat cerita dia berpikir gini. Ya sebenarnya sih aku lebih berpengalaman. Betul gak? Betul dong? Sebenarnya sih aku lebih berpengalaman. Saya bilang bukan sebenarnya. Memang benar. Banyak orang diskon diri Bu. Bukan sebenarnya, memang benar. Cuman waktu di mobil ngomongnya gak sekenceng ini. Kan jadi pembicara. Kalau di mobil, mohon izin memang mami benar. Kalau nun dia kan, Sugeng Rawuh ya kan. Mami memang benar, mami lebih pengalaman lah. Ya kan, mami lebih hebat. Artinya apa berarti Saya artinya apa? Ya artinya aku bisa lebih muasin customerku. Ya ilmunya banyak dia. Ya. Artinya apa? Ini bisnis menjanjikan prospecting. Artinya apa? Ya lanjutlah ngapain aku ganti bisnis lain. Reaksi beda karena cara pandangnya beda. Ada orang putus cinta menderita, tapi ada orang putus cinta sukacita loh. Sama-sama putus cinta, satu sukacita, satu menderita. Karena cara pandangnya beda. Yang satu memandang putus cinta ya adalah kemalangan. Malang banget sih Tuhan. Kenapa aku dibikin tamat? Tapi ada orang memandang putus cinta bukan kemalangan tapi kemenangan. Tuhan bukan bikin aku tamat, Tuhan bikin aku selamat. Makasih Tuhan dibongkar. Saya tahu untung belum nikah beda. Ada orang dievaluasi terima kasih, ada orang dievaluasi malah sensi. Ada yang begitu kan? Sama-sama dievaluasi. Orang kasih evaluasi kan makanya takut orang sensi sampai mikir, aduh kata-katanya apa ya? Biar gak berasa gitu. Apa ya kata-katanya biar gak berasa? Pikir, pilih. Akhirnya berhasil gak berasa dia. Akhirnya gak bertobat sama sekali, saking gak berasanya. Ya, kata-katanya apa? Nah ada orang dievaluasi sensi, kenapa? Cara pandangnya. Dia memandang kritikan bukan masukan. Dia memandang kritikan adalah tusukan. Makanya abis dapat kritikan langsung kerasukan, ada yang begitu. Sampai kita nyesel kasih orang masukan. Jadi ribut, sampai sekarang masih ribut. Padahal maksudnya baik. Akhirnya kita kehilangan orang yang berani kasih kita masukan. Padahal hidup ini banyak blind spotnya. Tahu gak banyak orang yang disangka dirinya jalannya lurus, padahal ujungnya ini maut banget. Ya, kita perlu dibilangin orang, karena ada area-area yang kita pikir kita yang paling kenal diri kita, enggak juga. Memang ada area yang kita tahu, orang gak tahu. Tapi ada area yang orang tahu, kita gak tahu. Kita gak tahu yang orang omongin tentang kita. Sorry nih kalau contohnya ekstrim ya. Orang yang bau ketek, dia gak tahu loh dia bau ketek loh. Siapa yang tahu? Satu dunia kecuali dirinya sendiri. Semua orang tahu, dia gak tahu. Cuman siapa yang berani kasih masukan? Siapa yang berani kasih roll on? Gak ada yang berani. Akhirnya berjalan dengan aroma yang gak enak bayangin. Saking takut ntar dia kesinggung lagi. Ya, nah ini pikiran. Karena kalau pikiran tidak dijaga, gak ada filternya langsung tembus ke hati. Apa-apa diambil hati. Bukan kalau pikiran dijaga, apa-apa diambil hikmah. Kalau gak dijaga, apa-apa diambil hati. Sakit hati. Kecil hati. Ya, poin ketiga. Pemain keyboard mana? Pemain keyboard boleh ini. Yang ketiga, saya takutnya poin pertama pada lupa. Poin pertama apa ya? Poin pertama ingat poin pertama untuk jaga hati. Poin pertama apa yang harus dibangun? Manusia roh harus kuat. Manusia roh harus kuat. Karena kalau manusia roh gak kuat, dagingnya nih. Manusia lama banget tuh daging tuh. Ya, keinginan daging banget itu. Masalahnya orang yang dikuasai daging dibilang tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan daging itu. Yang kedua apa yang harus dilakukan?
Yang kedua, menjaga pikiran. Cara pandang itu satu hal kita bisa melihat dengan berbagai cara pandang. Makanya ada yang satu dengan bos yang sama. Dia ke tempat kerja semangat. Ada yang satu ke tempat kerja lemes. Yang semangat dia memandang ini anugerah dari yang di atas. Makanya dia mau totalitas tanpa batas. Makasih Tuhan. Tapi ada orang mengeluh, bersungut. Aduh, padahal udah long weekend nih. Senin masih libur nih. Masuk Selasa. Pas Selasa masuk, masuk kantor lagi. Loh, pasti cara pandangnya salah nih. Jadi hatinya jadi jelek. Kerja tapi hatinya jelek. Tahu gak? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Cuman kalau hatinya salah, segenapnya jadi ngawur. Hatinya salah, segenapnya jadi salah. Ya, hati menjadi penting. Yang ketiga, ini memeriksa kondisi hati. Hati gak permanen. Kita harus periksa. Nih hatiku lagi seperti apa sekarang. Ngecek ulang, bener gak nih? Ini masih motivasi awalku. Gini, ada orang yang dia gak sadar hatinya ini udah melencong. Ya, padahal awalnya enggak, cuma melencong akhirnya. Kenapa? Karena mungkin dia masih melakukan perbuatan baik yang masih dia lakukan. Masih kuliahin anak si A, anak si B. Itunya mah baik, cuman sikap hatinya. Hatinya jadi sering merendahkan orang itu. Cuman dia mungkin gak berasa bahwa dia sudah segitu pedes, jahat dan menyakiti orang ini. Karena di satu sisi dia memberkati anaknya. Dia harus jaga hatinya karena gak satu paket. Karena memberkati boleh menyakiti, kan gak begitu. Ya. Mungkin, ini mungkin doang sih, Daud. Mungkin ya Daud ya, terhadap Uria ya. Tahu Uria ya, dibunuh, dikirim depan ya dengan sengaja. Mungkin Daud gak bener-bener ngeh, hatinya jahat betul di momen itu. Karena mungkin doang mungkin, Daud melakukan banyak kebaikan buat Uria. Mungkin masih keluarganya ditanggung, naikin pangkat, ya dibelain. Mungkin hal-hal baik Daud masih lakukan. Tapi bukan berarti perbuatan baik membenarkan hati yang salah gitu loh. Makanya Tuhan bilang, hati, aku nilai hatinya kok. Jangan sampai kita lupa memeriksa kondisi hati kita. Masih murni gak sih niatnya? Walaupun perbuatan masih baik ya. Masih bantu orang, hatinya. Memeriksa kondisi hati, coba di next. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, above all else. Di atas semuanya itu, jaga hatimu. Hati itu aset loh. Banyak orang segitunya dia jaga mobilnya, motornya, rumahnya. Cuman hatinya gak segitunya dia jagain loh. Hatinya gak segitunya dijaga. Luka ya luka aja. Ya, panas aja. Kecil hati aja. Tawar hati aja. Gak buru-buru dibereskan. Yes. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga dengan waspada. Waspada artinya sering-sering ngecek. Sering-sering ngecek. Suatu kali saya atas anugerah Tuhan ke Paris sama istri anak saya. Saya belum pernah ke sana. Saya diinfo sama teman saya yang udah ke sana lah. Dia bilang, bro, banyak copet. Lu harus waspada. Banyak copet, harus waspada. Nah, karena dibilang begitu, jadi saya mulai tuh. Saya menjaga dompet saya dengan segala kewaspadaan. Ya, saya jagain. Artinya waspada apa? Sering-sering ngecek. Foto bentar ngecek. Foto bentar ngecek. Foto bentar ngecek. Katanya kalau kita nggak ngecek ada orang lain yang ngecek. Itu takutnya gitu. Ya, dicek orang lain takutnya sering-sering ngecek. Sama, nih hati dijaga nih. Masih benar gak sih hati kita? Ya, hati itu aset. Tahu gak? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pertanyaannya manjur bagi siapa? Diri kita? Yes. Bagi siapa lagi? Orang lain? Yes. Ada orang karena kita happy, sukacita, kita jaga hati kita. Orang, Nan, kalau ketemu lu entah kenapa, aduh, semangat dia sembuh lagi, pengharapan dia sembuh lagi, sukacita dia sembuh. Manjur, gara-gara apa? Dia ketemu orang yang jaga hatinya loh. Itu bisa menjadi obat yang manjur juga buat orang-orang. Buat kita iya, buat orang-orang juga. Orang yang lemes ketemu kita semangat lagi, bangkit lagi. Karena kita jaga hati kita, terpancar. Cuma ada orang ketemu orang Kristen, lowbat langsung. Waduh, kesedot. Kenapa? Gak jaga hati. Pancarannya kayak auranya negatif banget. Ngomongin orang
tenang banget, nyinyir banget, akar pahit banget. Tahu gak orang yang memelihara akar pahit, dia akan membawa kerusuhan kemanapun dia berada, rusuh. Ya. Nah, kalau kita mendapati hati kita bermasalah, rusak, gak baik-baik saja, ingat Yeskiel di next. Nah, coba di next. Ini janji Allah. Kalau hatimu bermasalah, minta kepada Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru. Hati yang baru itu apa? Hati yang taat. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat sama apa ya? Taat sama firman. Firman suruh ngampunin, ngampuni hati yang baru. Hati yang baru. Taat sama firman. Tuhan suruh ngampunin, ngampunin. Tuhan suruh segenap hati, apapun yang kamu buat, segenap hati. Tuhan suruh tetap percaya, tetap percaya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Hati yang taat sama firman Tuhan. Ya, nah percayalah, hati yang baru itu Tuhan kasih. Sudah mintalah maka engkau akan diberi. Dan kalau kita sudah mengamini hati yang baru sudah ada, tugas kita cuma 3. Bangun manusia roh, jaga pikiran, periksa kondisi hati, ke situ lagi larinya. Ya, nah di next saya segera selesai. Rangkuman. Nah, rangkuman dulu ya. Nah, ini saya rangkumin buat saudara. Jadi untuk kita bisa jadi orang yang jaga hati, periksa kondisi hati, cek apa yang keluar dari mulut kita. Dibilang apa yang keluar dari mulut orang, itu berasal dari dalam hatinya. Bukan keluar pas di mimbar, sehari-hari. Ya apa sih yang keluar dari mulutnya? Apa sih yang keluar dari mulutnya? Itu suasana hatinya. Orang yang hatinya bermasalah, negatif, kemungkinan besar dia tidak bangun manusia roh. Dia dikuasai daging. Kemungkinan besar dia nggak jaga pikiran, cara dia memandang situasi buruk. Gak pernah dari sisi anugerah, gak pernah dari sisi syukur, gak pernah dari sudut pandang firman. Ya, duniawi sekali. Yang ketiga, dia gak suka periksa kondisi hati. Ayat terakhir, saya WL Singer boleh maju ke depan. WL Singer, saya selesai. Bapak Ibu, ini message-nya kuat sekali. Sejak mumpung masih awal tahun, ya. Ini message bukan untuk menghakimi, Anda nggak bukan. Tapi untuk kita saling ngingetin lah. Untuk hati-hati dengan hati. Ini Yesus ngomong begini. Kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Yesus. Dan Yesus berkata, dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Yesus sudah bilang dalam hidup ini kamu akan mengalami ketidakadilan, terzolimi, teraniaya, nggak nyaman, nggak enak. Tuhan bukan bilang tapi, aku akan ambil itu, bukan. Yang Tuhan bilang tetapi apa? Tetapi apa? Kuatkanlah hatimu. Keadaan boleh gawat, tapi pastikan hatimu tetap kuat. Pastikan bangun manusia roh, pastikan jaga pikiran, pastikan periksa kondisi hatimu. Minta sama Tuhan hati yang baru kalau kamu merasa hatimu bermasalah. Ya, Tuhan bilang kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin saudara.